Yes, Yesus 100% Tuhan itu. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. kenapa saya bilang Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yes. Yes-nya itu maksudnya apa? Yes Anda itu maksudnya apa? Yes Anda itu maksudnya apa? Ya, dia nggak bisa berbuat apa-apa kalau Lalu karena apa? dia kan bersekutu. Lalu apa kemudian orientasinya mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, itu apa hubungannya? Itu kalau dia menunjukkan Bang, kalau dia itu kalau Apa Yesus gunanya? itu bukan Apa gunanya ada sebelum ada Abraham kalau ternyata dia tidak sanggup berbuat apa-apa? Tuhan macam apa itu? Kau karena ini 1000 juga posisinya nggak di cukup. bumi, Bang. Jadi kan gini, Bang. Jadi kita ambil Ketika dia mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, Oke, dia Bang, kita juga coba. posisinya di bumi. ini kan gini, Bang. Kita ambil konsep dari awal dulu lah ya. Kenapa Iya. Yesus sampai ada di bumi? Jadi kan pada mulanya itu adalah firman. Jadi kan manusia itu nggak bisa berhubungan langsung atau nggak bisa ngelihat Allah langsung. Hanya lewat firman gitu, Bang ya. Nah, Orang-orang Yahudi itu karena- apa? Orang-orang Yahudi Gimana, itu Bang? kenapa dia? Dengan Tuhannya mereka intim, akrab mereka dengan Tuhannya. Datang di Betul. tiang awan, datang melalui Nabi Musa, kemudian dan seterusnya. Kenapa Anda yang membatasi? ya kan gak ada yang ketemu sama Tuhan, Bang. Kan gak ada yang ketemu langsung gitu. Kan karena Tuhan itu suci, kudus gitu. Sedangkan gak ada manusia yang kudus. Oh, jadi yang ketemu Makanya langsung dibatasi. dengan Yesus itu artinya ketemu Tuhan gitu? Nah, Yesus ini kan setelah dia menjadi manusia gitu, Bang. Makanya kita bisa bertemu pada waktu itu. Berarti maksud Anda pencipta langit dan bumi itu menjadi manusia? Yes, ya dia bisa. Itu tadi kata yang jadi siapa? firman. Itu kata siapa? Ya kata Alkitab, Bang. Bukan kata Yesus. Jadi awalnya itu tuh Enggak, yang saya nubuatan, tanya Bang. itu kata siapa, bukan kata Yesus. Yang mana tuh, Bang? Bahwa dia adalah Tuhan jadi manusia. Yesus nggak bilang kayak gitu, tapi Yesus Berarti bilang Anda dia datang ngarang, dari Anda sudah atas. 2 kali ngarang. Sudah 2 kali ngarang. Keciduk 2 kali melakukan penipuan, penyesatan di sini. Yang harus dipercaya itu Yesus, bukan ucapan ente yang sudah kebanyakan makan doktrin. Apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya itu yang wajib dipercaya. Begitu besar kasih karunia akan dunia ini, dia menganugerahkan anaknya supaya yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Ya, jadi Yesus yang harus dipercaya. Apa ucapan Yesus tentang dirinya? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dia percaya dong sama dia. Itu makanya ada pertanyaan. Siapa yang keluar dari kubur? Kristen menjawab, Tuhan. Anda ditertawakan sama Yahudi. Apalagi Islam. Tuhan kok merangkak dari kubur? Gini loh, Bang. Gini loh. Kalau abang nggak gitu apa ya, nggak gitu memahami, itu kalau kayak gitu ngomong itu nggak simetris gitu loh, sama kayak bagaimana Firman jadi manusia, bagaimana dengan Firman itu alam mengutus Roh Kudus gitu loh. Jadi kalau kayak gitu konsepnya ya kita nggak ketemu gini, Bang. Maksudnya itu Memang gak ketemu. Abang itu mengajarkan ajaran yang tidak pernah Yesus ajarkan. Saya mengajarkan yang diajarkan Yesus. Beda memang. Coba Udah, abang mengajarkan gampang gini. ajaran yang Yesus Kalau ajarkan. Coba. Kalau ada ayat Alkitab bilang kalau Yesus Tuhan, gimana kira-kira? Kira abang pernah tahu? Ucapan Kalau ada Yesusnya yang dipercaya, bukan kalian Kristen. Kristen ini kan bukan pengikut Yesus. Kristen ini pengikut makhluk yang keluar dari kubur. Beda dong. Jadi yang keluar dari kubur bukan Yesus gitu, Bang. Bukan anak Maria yang keluar dari kubur. Berarti yang bangkit dan yang menemui murid-murid itu bukan Yesus. Bukan. Itu pengganapan dari nubuat Yesus akan datangnya penyesat yang datang kepada muridnya mengaku Yesus. Jadi itu penyesat gitu, Bang, maksudnya, Bang. Kata Yesus, bukan kata Kata saya. Yesus. Sekarang Jadi begini, waktu- saya buktikan abang ya.
Penguasa dunia menurut Yesus itu siapa? Menurut Yesus loh. Bukan menurut Anda, bukan menurut saya. Menurut Yesus. Penguasa dunia ini siapa? Yang pernah datang kepada Yesus, aku akan memberikan kuasa dunia Iblis. kalau kamu iblis. Oke, iblis. Yang keluar dari kubur mengatakan kepada aku telah diberi kuasa di dunia, itu siapa? Di dunia dan di surga, jangan Ya itu siapa? dong. Betul, di dunia dan di surga. Yesus. Pengakuan dia. Pengakuan dia. Ya, Pengakuan Yesus. makhluk itu, ya oke, Yesus Kristus. Siapa yang memberikan kuasa? Kan dibilang aku, Bang. Pernah, Iya, abang pernah maksudku, dengar ini waktu dibilang, maksud aku saya yang yang memberikan nyawaku dan aku yang berhak mengambilnya kembali. Sekarang maksudku aku tanya, ada yang rupanya keluar, nabi yang bisa sabar ngomong dulu, yang keluar dari kubur mengatakan kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pertanyaan saya loh, siapa yang memberikan kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur ini? Oke, sekarang gini Bang, ini aku perlu validasi Anda lagi. bisa masalah jawab dia atau bilang. tidak bisa jawab? Ya bisa, tapi kan Ya, oke, kita silakan bilang, Anda ayatnya jawab. di Saya mana? tunggu. Ayat Alkitabnya di mana? Matius Abang baca 28 tadi kan? gitu. Matius 28 nomor 18 nomor 19. Murid-murid Oke, Bang. ragu tentang makhluk ini. Ragu mereka. Siapa makhluk ini? Matius Murid 28 aja ayat, ragu apalagi saya. enggak, lihat konteksnya Bang. Memang pada masa itu murid ragu, makanya waktu Yesus sudah mati dan Pertanyaan bangkit, saya sederhana, Bang. Siapa yang memberikan kuasa kepada makhluk itu? tadi apa bilang Matius 28 ayat 18, 19 sampai 20. Oke, ini perintah untuk memberitakan Injil. Ya, Yesus mendekati beberapa dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Oke. ya. Siapa Karena yang itu memberi? Siapa yang memberi? Ya Allah. Di mana itu tertulis? Loh, itu kalau misalnya Bang nyaru kayak gitu ya, saya ini bukan orang yang apa ya, yang kayak tahu semuanya, tapi nggak kayak gitu kan, saya Bukan, tidak mesti Anda tahu. Saya cuma bertanya, siapa yang memberikan kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur itu? Sedangkan Yesus yang pernah ditawarkan kuasa sama iblis. Dan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 12 dan juga Yohanes 14, penguasa dunia ini telah datang dan dilemparkan keluar. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Nah sekarang yang keluar, ya makhluk ini mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Pertanyaan saya, yang memberikan kuasa kepada dia ini siapa? Pernah nggak pencipta langit dan bumi, Bapak menjanjikan kuasa langit bumi kepada Yesus? Oke, jadi gini Bang, ini perikopnya aja kan udah kelihatan ya, perintah untuk memberitakan Injil. Jadi gini loh Bang, Yesus Injil ini yang tuh mana? menunjukkan gitu loh. Ya ini ayat Matius 28 ini ya, ini kan perikopnya itu perintah untuk memberitakan Injil. Jadi ini tuh untuk menguatkan para murid sebelum Yesus naik ke surga gitu loh. Jadi di sini tuh Yesus Tunggu berkata dulu gitu Bang, tuh, kita deteksi dulu abangku. Kita deteksi dulu ini makhluk yang keluar dari kubur ini siapa? Itu dulu. ya Yesus. Sekarang jadi Dari kalau mana sekarang kalau Anda? bukan Yesus siapa? Dari mana Anda mengatakan itu Yesus? Apa alasannya? Oh, Yesus Satu, untuk alasan memenuhi, saya, jelas. sabar dulu. Memenuhi syarat aja untuk disalib, Yesus itu tidak. Loh, kenapa enggak? Yang disalib itu orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, Siapa itu? orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Loh, kok jadi Itulah tertawa? makanya dibilang gini loh. Kok jadi tertawa? Itu tuh gambaran Bang, gambaran. Kok gambaran? Sehina-hinanya Yesus dibikin di bumi, itulah bukti pengorbanan. Oh, tidak itu loh. bisa. Sehina itulah Anda yang menghinakan. harusnya manusia itu. Tidak bisa. Syarat untuk disalib ada dua. Melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, dikutuk oleh Elohim. Dua syarat ini dipenuhi Abang oleh pikir Yesus gak? Abang tahu nggak waktu dia dibawa ke Pontius Pilatus, saya tidak punya alasan untuk menyalibkan dia. Yang Bagus. minta disalibkan dia itu orang siapa? Orang Yahudi. Bagus. Yesus itu sebenarnya nggak layak disalibkan, jelas tidak. Tapi karena penolakan Yahudi kan, yang Pintar membuat dia sekali. jadi disalib. Pintar. Jadi Berarti gini, Bang, Yesus yang asli, dengar. Berarti Yesus tidak memenuhi syarat untuk disalib.
Sepakat enggak? Ya jelaslah dia tuh bukan orang yang pantas. Jangankan disalib sebenarnya. Buat turun ke bumi itu aja nggak bisa. Karena dia tuh suci. Oke. Itu sebenarnya. Tidak Tapi karena pantas. kasih karunia, Alah, karena alah. kasihnya sama manusia, makanya dia turun ke Alah, bumi. itu nanti bumbu-bumbu dari kalian. Dengarkan. Loh, gimana ya? Gimana ya? Apakah penulis-penulis Bible Anda hadir pada saat penyaliban? Murid? Ya, muridnya Murid yang kan bisa mana? menulis. Dengarkan dulu. Muridnya yang mana yang kemudian mendapatkan pengabaran seperti itu dari Yesusnya? Ingat, latar belakang terjadinya penyaliban terhadap Yesus itu Anda tahu? Oke, coba yang Anda tahu gimana, Bang? Enggak, Anda dulu, kan Anda yang punya doktrin, bukan saya. Tahu enggak apa latar belakangnya orang Yahudi kemudian ingin menyalibkan Yesus? Ya karena dia mengakui dirinya setara dengan Allah. Dia mengakui dirinya Tuhan. Itu adalah alasan-alasan yang dibuat-buat untuk membunuhnya. Yang melatar belakangi kenapa dia mau dibunuh sampai dia dicarikan alasan. Ya itu saya bilang tadi itu saya nggak mengetahui gimana. Begitu dong. Jadi yang pertama, menurut Yesus, alasan menurut Yesus karena penguasa dunia sudah datang. Alasan menurut Yesus karena dunia sedang akan dihakimi. Alasan menurut Yesus karena iblis akan dilemparkan keluar. Alasan menurut Yesus karena angkatan jahat minta satu tanda. Alasan menurut Yesus kenapa dia harus disalibkan, mereka harus menyalibkan Yesus, karena kuasa kegelapan sudah mulai bekerja. Lukas 22 nomor 53 itu jelas diterangkan oleh Yesus. Loh, itu kata Yesus. Ini saya jelaskan lagi ke Bang ya. Apa yang Anda ingin jelaskan kalau Anda sendiri tidak tahu dalil? Tahu. Apa? Saya bilang nggak tahu. Cuman kalau misalnya bilang gimana? Pembodohan, kekonyolan, kebotolan. Kan Apa yang Anda ingin jelaskan? Apa? Saya katakan kepada saudara, tunggu. Latar belakang kemudian terjadinya penyaliban menurut Yesus karena datangnya kuasa kegelapan. Dalilnya di mana? Lukas 22 nomor 53. Lukas 22 ayat 53. Silakan. Ini bukan, baca ini pun. Silakan. Ya. Gimana ya? 22 ayat 53. Iya. Kita baca lagi, kita malam nih Bang ya. 53 Bang. Iya. Ini Yesus ditangkap ya. Perikop itu Yesus ditangkap. Dan ayat 53 ini adalah ayat yang terakhir. Padahal tiap-tiap hari aku di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi coba dibaca dari 52-nya, Bang. Oke. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Ini waktu malam dia ditangkap di Taman Getsemani kan? Katanya, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Oke? Dari penjelasan bisa, dari pemahaman aku. Silakan. Jadi gini Bang, kenapa Tuhan Yesus bilang inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu digulingkan? Karena dia tahu inilah. Kok digulingkan? Kok digulingkan? Kok digulingkan, Bang? Justru kuasa kegelapan baru mau dimulai, bukan digulingkan. Jangan plesetkan Bibelmu. Saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Inilah kuasa kegelapan itu, Bang. Jadi yang menangkap Tuhan itu gitu loh. Jadi kuasa kegelapan itu apa? Upaya penangkapan Yesus dan setelahnya kan? Setelah ini inilah saatmu. Tetapi inilah saatmu dan kuasa kegelapan. Dan kamu tidak menangkap, tetapi inilah saat. Nah, dari dulu kamu maksudnya gini, dari dulu kamu melihat aku, kamu bersama-sama dengan aku di bait suci, tapi kamu tidak menangkapku. Kenapa kau ingin menangkapku? Karena memang sudah saatnya kuasa kegelapan. Itu maksudnya.
Enggak dong. Jadi gini bang, Hah? Yesus itu Enggak. mengasih menyerahkan dirinya ditangkap. Itulah Di yang mana Yesus gambaran menyerahkan dirinya ditangkap? Di mana? Di mana yang Yesus waktu di taman menyerahkan? yang waktu di taman Getsemani kan konteksnya gitu nih bang. Di taman ini kan di taman Getsemani dan Yesus ditangkap di sini kan. Jadi Yesus ditangkap itulah kuasa kegelapan itu, itulah maksudnya itu si penangkapan itu penuh dengan kegelapan, penuh dengan kebencian, penuh Nah, dengan itulah. Ah. Jadi, dan oke. itulah yang menangkap Oke. Yesus dan yang ditangkap ini benar Yesus. Oke, Anda Bukan- sudah bukan mengakui Yesus, kan? Yesus. Anda sudah mengakui bahwa mereka-mereka yang datang kepada Yesus untuk menangkap Yesus itu adalah kuasa kegelapan, betul? Ya, Oke. itulah kuasa kegelapan itu. Oke, sekarang ketika Yesus berbicara di dalam Yohanes 12 nomor 30 dan nomor 31, dia mengatakan begini, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Sekarang itu kapan? Penguasa dunia itu kapan? Penguasa dunia itu siapa? Sekarang itu kapan? Dan dilemparkan keluar itu dari mana? Yohanes 12 ayat 30. 31. 31 ini saya baca dulu. Bang. Sekarang perikopnya itu Yesus memberitakan kematiannya nih. Yesus aja tahu dia bakal mati. Jadi Oh, itu perikop. Anda ngerti perikop nggak sih? ya ngerti lah. Ya, apa itu Ya, perikop? saya kalau baca Alkitab itu nggak kayak abang comot-comot aja. Saya itu Sekarang baca dulu perikop konteksnya yang apa. memberikan perikop itu siapa? Ya penulisnya. Ya, Ini kalau penulis. nyampe ke sana-sana nggak kelar-kelar sampai pagi. Ya perikop ini tuh ngebantu kita biar kita tahu nih konteks dari ayat ini. Makanya jangan biasakan asal comot bang. Oke. Ini ayat 30 biar aku baca dulu biar nggak jangan panjang. Biar cepat kita. Silakan. Jadi abang mau yang berapa tadi? 30. 31. Biar 30. Jawab Yesus. Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Oke? Sekarang itu kapan? Ya waktu itu, sekarang waktu itu. Sampai Dilemparkan. sekarang. Tapi Siap. sekarang harusnya enggak. Penguasa dunia itu siapa? Iblis. Oke, bagus ya. Jadi tadi ketika mau ditangkap, kuasa kegelapan. Yesus kemudian menerangkan bahwa penguasa dunia yaitu iblis. Oke, dilemparkan keluar. Keluar dari Oke. Dari kekuasaannya. Jadi dia, iblis itu kalau dalam... Jadi istilahnya gini Bang. Yohanes itu kan pernah bilang kalau misalnya iblis itu ibaratkan singa yang tidak bertarung gitu. Jadi jangan takut. Itu yang dimaksudnya itu. Makanya dia turun ke dunia mati dan dia bangkit dari situ memporak-porandakan pintar. neraka itu, kematian itu loh. Itulah yang makanya dibilang Oke. kekuasaan kegelapan itu telah dikalahkan oleh Yesus gitu loh. Oke. Itu konsepnya. Ya, jadi Terus gimana? sekarang juga penghakiman atas dunia ini terjadi dan kemudian dikatakan penguasa dunia ini adalah iblis dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana rupanya iblis itu? Dilemparkan keluar itu tuh bukan berarti harus dilempar secara fisik atau gimana, tapi maksudnya itu iblis itu tuh udah nggak punya taji lagi di bumi ini. Jadi dia tuh udah nggak punya jadi kuasa apa-apa tidak karena jadi ada orang-orang Yesus. sekarang ini tidak ada lagi yang jatuh dalam dosa gitu maksud Anda? Kalau abang menuruti perintah Yesus, mengikuti Yesus ya iblis itu nggak berkuasa atas abang. Percaya nggak? Aduh, saya lagi diskusi dengan Makanya iblis kita bisa kayaknya ini. orang Kristen bang bisa dibilang dalam nama Yesus dalam berdoa. Ini saya diskusi dengan setan kayaknya ya Bang ya. Wah kok gitu bang? Itulah. Iya, Anda mengatakan Abang sendiri kan Anda mengatakan bahwa kuasa iblis tak ada lagi. ya, iya, Ngawurnya Karena minta Yesus sudah ampun bangkit. orang ini. Mentang-mentang nggak buka kamera jadi bebas menyesatkan orang. Halilintar. Abang, Gimananya? Sekarang gini loh dilemparkan bang. maksudnya di situ dilemparkan dari alam kubur. Makasih Bang Indra. Kok jadi Ya alam kaget kubur? lah karena kamu itu cuma comot-comot ayat, tapi kau nggak mengerti isinya. Bang Ini Suma saya dibilang, ngerti loh, abang aja. Abang Hei. buka Alkitab, abang bilang baca ini, saya baca, saya kasih pendeskripsian dan penjelasannya, abang nggak dengarkan, terima. Jadi dengarkan, gimana? dengarkan. Kalau Anda mau jadi murid jangan sombong. Iblis itu dilemparkan ke dunia orang mati. Paham? Iblis itu dimasukkan oleh Tuhan ke dalam kubur. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15.
Jadi iblis itu terpenjara di dalam kubur. Nah, Jadi iblis Yesus nggak ada di bumi mengatakan gitu. apa? Jadi iblis nggak ada di bumi gitu. Dikubur, dikubur. Di bumi Dia nggak ada. dipenjara dalam kubur. Oke, di bumi nggak ada. Kalau dikubur itu kayaknya bumi itu. Hanya orang bahlul yang mengatakan kuburan itu bukan di bumi. Udahlah, jangan kau bertanya konyol. Jadi di situ dikatakan iblis itu masuk ke dalam kubur. Dimasukkan oleh Tuhan ke dalam kubur. Makanya Yesus ketika didatangi, Yesus dalam Matius 12, 38 sampai 40, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut bumi, dalam perut ikan, demikian juga kemudian anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Bangkit pada hari ketiga itu tanda untuk angkatan siapa? Baru saya baca, jangan kau plesetkan lagi. Kok aku jadi ngeplesetin? Nah, sekarang saya tanya kalau gitu. Tanda bangkit hari ketiga itu tanda untuk angkatan apa? Angkatan jahat atau angkatan benar? Ini berdasarkan yang Matius 12 ayat 38 tadi maksudnya Bang. Iya. Matius 28 ini tentang tanda Yunus ya. Pada waktu 38. itu berkatalah beberapa ahli Taurat. Iya, Matius 12 ayat 38 kan. Iya. Dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Nah, ini kan di sini tuh murid itu ragu gitu loh, kayak benar nggak sebesar ini gitu loh. Yesus Apa kata gitu. Yesus? Yesus menjawab, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Lihat, itu menuntutnya kan merujuk kepada muridnya nih, karena masih nanya gitu loh. Tetapi Nggak kepada usah kau mereka ceramah, saya lebih paham Bible daripada ente. Nggak usah kau ceramah, baca aja. Loh, Baca abang aja, kalau baca. kalau paham Alkitab, abang itu nggak sesat ini bang. Kalau kamu percaya dan kau paham Bible, kau nggak mungkin Kristen. Loh, ini kita kan ngomong. Udah, kan, kamu turun. Abang bikin pandangan abang, saya bikin pandangan saya nih. Saya lanjut nih bang ya. Tetapi jawabnya, Kamu ke gereja aja bang. Saya nggak suka diskusi sama orang bodoh, sombong. Sudah tidak buka kamera, sombong, bodoh lagi. Halo, selamat malam. Saudara Iswan, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Saudara Robi. Halo. 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 Halo, selamat malam, Saudara Aan. Halo. Banyak orang bahlul ternyata malam ini, teman-teman. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Ya, dari sekte mana? Saya dari Protestan Bang. Bisa buka kameranya, Bang? Nah, ini gimana cara bukanya ya? Tunggu. Oh, belum bisa ya. Belum bisa buka kamera. Saudara Iya, saya Tania. nggak tahu caranya, gimana caranya nih Bang? Sabar, kita sapa dulu. Saudara Tania. Ya, Dari sekte Bang. mana? Kristen Protestan Bang. Oke, bisa buka kameranya, Bang? Bisa. Oke. Silakan. Ya sabar Bang ya. Siap.
Oh, oke bang. Oke, siap. Dari Protestan yang abang ya? Halo. Dengar bang? Protestan ya? Ya, Kristen Pro betul. Protestan. Betul bang, betul betul. Ya, ya. Oke. Jadi ada perintah bang, ada perintah kemudian di dalam Bible untuk menjadikan seluruh manusia menjadi pengikut daripada yang saudara sebutkan, Yesus yang keluar dari kubur. Tapi ketika kemudian kami pelajari ajakan untuk menjadi muridnya, kami menemukan banyak keganjalan di situ. Yang pertama, yang keluar dari kubur ini dikatakan oleh saudara kami Kristen bahwa itu adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Tapi kami lihat di kitabnya orang Yahudi yang Anda gunakan terjemahannya, Tuhan itu tidak bisa dibentuk. Misalnya di Yesaya 43 nomor 10, Tuhan tidak bisa dibentuk. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Itu, jadi Tuhannya orang Yahudi tidak bisa dibentuk menjadi manusia. Kemudian 2 Samuel 7:22, tidak ada yang serupa dengan aku. Berarti dia tidak serupa dengan manusia. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Nah, sedangkan Yesus yang keluar dari kubur ini Tuhan katanya, tapi dia manusia. Jadi kami belum bisa terima itu. Yang kedua, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 17 nomor 18, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, kata dia. Bahkan dikatakan sendiri oleh Yesus bahwasanya harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kan gitu bang. Abang ada Bible nggak di situ? Ada, Pak, ada. Boleh dibaca nggak Mazmur 118? Boleh, Pak, baik, Pak. Oke. Ya, 18 ayatnya. Nomor dua-duanya coba bang. Nomor 22. Siap. Bang. Atau abang yang baca? Coba dibaca abangku. Oke, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu siapa menurut abang? Itu siapa menurut abang batu penjuru itu bang? Batu yang dibuang itu telah menjadi batu penjuru. Ya, itu Yesus, Pak. Ya? Itu Yesus. Suaranya kecil abangku, kecil banget. Yesus. Yesus ya. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Betul ya? Betul, Pak. Oke. Nah, kalau misalnya apa yang dikatakan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku yang ada di dalam kitab di dalam kitab Mazmur, berarti benarlah bahwa yang Mazmur 118 ini itu ditujukan kepada Yesus. Kan gitu. Nah, boleh nggak dibaca nomor 17-nya? 17 di mana tadi di Mazmur, Bang? Ya, Mazmur 118. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, Kalau itu untuk siapa? Aku tidak akan mati. itu pribadinya Yesus. Iya, berarti yang mati yang keluar dari kubur siapa, Bang? Yesus. Yang mana yang betul? Mati atau tidak akan mati?
Ya setelah dia di mati itu ya bangkit. Tapi di situ dikatakan aku tidak akan mati. Suaranya Setelah kecil dia abang naik, ini. emangnya udah. Bentar bang ya. Dengar bang? Iya, iya dengar. Halo? Iya udah bagus. Iya. Jelas bang suara saya? Sudah jelas. Halo bang? Jelas Iya. bang? Sudah. Baik bang, baik. Di situ Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Lalu yang keluar dari kubur siapa bang? Yesus. Berarti mati. Ya mati kan hidup lagi bang. Itulah Bukan. bangkit itu. Bukan masalah bangkitnya. Kan dikatakan aku tidak akan mati. Berarti tidak mati. Kalau dia bangkit berarti dia mati. Itu dibilang banyak cacingan. Yesus Lalu untuk di situ apa? ya dia kan mengatakan aku tidak akan mati. Dan aku akan menceritakan kemudian. Itu jelas itu bang. Aku akan menceritakan pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku tidak akan mati. Siapa yang mengatakan itu bang? Katanya tadi Yesus. Ya sebelumnya itu, sebelum dia datang. Kan sebelum kejadian ini, sebelum Yesus turun di bumi. Iya. Itu kan Yesus mengatakan Iya. harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Lukas 22:44. Jauh, iya. Nah, di dalam kitab Mazmur dikatakan aku tidak akan mati, tetapi aku hidup. Lalu yang mati dan disalib itu siapa? Ya itu Yesus bang, mati dalam daging, ya hidup di dalam roh yang baru. Lah, apa bedanya dengan manusia lain kalau begitu? Mati, jasadnya mati. Tapi dikatakan oleh Daud juga mengatakan sesuai dengan khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 31 sampai 33, Yesus itu tidak ditinggal di dunia orang mati dan jasadnya tidak mengalami kematian. Lalu yang mati itu siapa? Aku nanya bolak-balik, apa saya bilang Yesus atau Nah, Mesias? Yesusnya menurut Daud tidak mati abangku. Kenapa Anda memaksakan yang mati Yesus? Berarti bertentangan dengan perkataannya dong. Baca dulu aja sebelumnya bang, bagaimana Daud itu, ya jangan sampai cubit sana cubit situ. Lah, Tadi kan memang harus- membicarakan perbuatan-perbuatan apakah tidak benar. Iya bang. Yesus yang berkata harus digenapi semua tentang aku yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Bahkan Yesus mengatakan apa? Tidak ada manusia yang sanggup membunuh aku. Tidak ada. Yohanes 10, 17, nomor 18. Tidak ada manusia yang bisa membunuh aku. Nggak ada. Nggak ada. Lalu yang dibunuh di tiang salib itu siapa? Yang keluar dari kubur itu yang kalian sembah itu siapa kalau begitu? Sedangkan Yesus berkata, Kristus abang. berarti bertentangan dengan dalil. Yesus mengatakan, Waduh. waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Satu.
Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31, saatnya dunia dihakimi, sebab penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Saatnya sekarang penguasa dunia itu datang. Penguasa dunia itu datang. Dan yang keluar dari kubur mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Kata Yesus, penguasa bumi itu adalah iblis. Kata Yesus loh. Nah, sedangkan yang kita sedang baca ini adalah Mazmur 118. Aku tidak akan mati. Batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan ini tidak akan mati. Jadi yang mati di tiang salib itu siapa? Menurut abang siapa? Orang yang dikutuk sama Elohim. Orang yang dikutuk. Bang Juma, Coba Anda baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaan saya, apa sebabnya Yesus terkutuk? Kalau Yesus, ada nggak dosa yang dilakukan Yesus sampai dia terkutuk? Sedangkan orang yang disalib itu syaratnya ada dua. Pertama, melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, dikutuk sama Elohim, Tuhannya Nabi Musa. Di mana itu tertulis? Ulangan 21, 22, 23. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Karena orang yang dikutuk oleh Elohim, tidak boleh mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Pertanyaan saya, apakah Yesus ini orang dikutuk? Tidak. Apakah Yesus ini melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Juga tidak. Lalu siapa yang dikutuk? Ulangan 27:25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa itu, Bang? Yang cocok di situ. Yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh itu siapa, Bang? Kan sudah ada nubuatan, Bang. Memang dia disiksa dan disalibkan mati. Itulah nubuatannya. Itulah nubuatannya. Nubuatan itu, Bang. Itulah nubuatannya. Itulah nubuatannya di Mazmur 118. Coba Anda baca nomor 18-nya. Coba Anda baca nomor 18-nya dari Mazmur 118 itu. Baca, Bang. (118) ayat Nomor 18-nya. 118 nomor 18. 18. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Dia tidak mengalami kematian. Sedangkan yang dikutuk itu, yang harus digenapi adalah terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Saya bertanya, siapa yang menerima suap, Bang? Yesus atau Yudas? Yudas. Yudas. Jadi yang mati Yudas, terkutuk, Yudas. jadi yang Yudas mati terkutuk Iskariot. siapa? Jadi yang mati terkutuk siapa menurut hukum Torah? Yang menerima suap. Siapa itu? Yus. Siapa? Yudas. Berarti yang keluar Yudas dari sendiri, kubur. Bang. Berarti yang keluar dari kubur siapa? Yesus lah. Masa Yudas? Yang terkutuk Yudas, yang menerima suap Yudas. Terus yang disalib, yang terkutuk. Tapi yang bangkit dari kubur Yesus. Bagaimana ceritanya?
Yesus mengatakan Yudas itu iblis. Yohanes 6 nomor 70. Lukas 22 nomor 3. Yudas itu iblis. Siapa yang dikutuk Tuhan? Yesus atau iblis? Yang dikutuk Tuhan nih, Yesus Iblis, atau iblis? Iblis. Iblis kan yang dikutuk Tuhan? Betul. Jadi yang masuk ke dalam kubur ini orang yang dikutuk Tuhan. Nah, yang keluar dari kubur siapa? Yang dikutuk Tuhan di mana dalilnya, Bang? Ulangan 27 nomor 25. Galatia 3 nomor 13. Ulangan 27 Nomor 25. nggak ada nomor 25 di sini, Bang. Ulangan 27. Ulangan 27. Bentar ya. Nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus Amin. kata amin. Siapa yang menerima suap? Ya, iblis itulah, Bang. Ya, iblis. Terkutuk kan Tuhan mengutuk iblis-iblis Oke, yang menerima suap yang hatinya siapa? itu jahat. Yang menerima suap. Yudas, abangku. Udah saya bilang tadi, Yudas. Yudas. Boleh Anda bacakan? Pengkhianat itulah pengkhianat. Oke. Boleh Anda bacakan Galatia 3 nomor 13? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya. Kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa Yesus yang Kristus telah membuat ini berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya. Siapa tadi dibilang yang menebus dari kutuk Taurat? Siapa tadi disebutnya? Kristus kan? Kristus telah menebus kita kan? Kristus kan di situ, Bang? Iya, Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam dia, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Oke, itu jalan menjadi kutuk karena kita. Itu kata Paulus kan? Nah, sekarang kata Yesus begini, Bang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa tadi yang memakai nama Yesus, bahwa Yesus itu mati di salib? Siapa itu, Bang? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Data nomor 24 dari Matius 24, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sekiranya mungkin mereka menyesatkan banyak orang. Jadi ada Kristus palsu yang mati dikutuk tadi di atas salib bergelar Kristus. Aslikah dia? Sedangkan yang asli itu tidak dikutuk. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus berdoa, ya Bapa, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal.
Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kok bisa dikutuk? Sedangkan ada orang yang memenuhi syarat untuk dikutuk, kenapa bukan dia? Yesus tidak memenuhi syarat. Ketika dia disidang, Pilatus sebagai pemutus kebijakan pada saat itu berkata di dalam Matius 27 nomor 18. Mereka, orang-orang Yahudi, menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Bukan karena dosa waris. Bukan karena nubuat dari perjanjian lama, bukan. Tapi karena dengki, iri, cemburu. Nah, adakah Yesus memenuhi syarat untuk disalib? Tak ada. Adakah Yudas memenuhi syarat untuk disalib? Ada. Lalu bagaimana dengan kebangkitan? Kebangkitan itu tanda untuk angkatan jahat. Di mana Yesus mengatakan tanda untuk angkatan jahat? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Kata Yesus, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti angkatan jahat diberikan tanda Yunus, yaitu bangkit pada hari ketiga. Makanya dikatakan kemudian di dalam khotbah Petrus kisah para Rasul 2 nomor 36. Jadi Yesus Kristus, jadi Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Jadi orang yang percaya penyaliban, orang yang percaya kepada kebangkitan, itu adalah angkatan jahat. Sekali lagi saya katakan, Yesus mengatakan dalam Mazmur 118, aku tidak akan mati, aku tidak akan tersentuh maut. Dan Petrus pun mengatakan, Mesias yang dinubuatkan oleh Daud, jasadnya tidak mengalami kematian, dan dia tidak tinggal di kubur, melainkan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Jadi tidak ada dasar pijakannya kemudian untuk menuduh Yesus yang mati. Contoh, ini kalau abang saya tanya, Yesus itu orang yang diberkati, Yesus itu orang benar, Yesus itu orang yang dikasihi, Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Menurut Yesus, Paulus datang, dia menulis surat Galatia itu di tahun 52. Apa tulisan Paulus? Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dia mati dengan jalan kutuk karena kita. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengatakan, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Maka pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Sementara Yesus orang benar, Yesus orang yang dikasihi, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Bang Afida, barakallahu fikum. Yang ngajarkan siapa, Bang? Kalau ternyata Yesus itu langsung diangkat ke langit tanpa melalui kematian, berarti selama ini yang kalian sembah itu siapa? Yesus berkata sekali lagi di dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang penghakiman atas dunia, sekarang penguasa dunia yaitu iblis, dilemparkan keluar. Sekarang penguasa iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Lihat, keluar dari kubur. Mana buktinya penguasa dunia yaitu iblis keluar dari kubur? Baca Matius 28 nomor 18 nomor 19. Keluar dari kubur, apa kata dia? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Kata Yesus, penguasa dunia yang dilemparkan keluar itu adalah iblis. Ada yang keluar dilempar dari kubur mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Kata Yesus, itu siapa? Menurut Yesus penguasa dunia itu siapa? Iblis.
Jadi yang mengaku sebagai penguasa dunia itu tadi, yang meminta supaya seluruh bangsa jadi muridnya itu siapa? Itulah yang saudara tuhankan. Makanya antara Yahudi dan Kristen tidak bisa bersatu karena ajarannya beda, Tuhannya beda. Harusnya kalau Kristen ini betul-betul berasal dari ajaran Yahudi, ya rumah ibadahnya sama, Tuhannya sama, kitab sucinya sama, rasulnya sama, nabi-nabinya sama, hari ibadahnya sama, makanannya sama, cara ibadahnya sama, tapi faktanya berbeda, bertolak belakang. Ini bukti bahwa yang kalian tuhankan yang keluar dari kubur ini, kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah dia. Jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu ini? Karena dikatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu? Kalau bukan Kristen, lalu orang banyak itu siapa? Islam bukan pengikut Kristus, Hindu bukan, Yahudi bukan, Buddha bukan, ateis juga bukan. Satu-satunya kandidat pengikut Kristus hanyalah Kristen. Kristus palsu akan menyesatkan banyak orang. Ya, silakan. Begini Bang Juma, mulai dari awal saya perhatikan Bang Juma itu mencubit sana, mencubit sini. Ya, Mazmur Anda bilang nubuatan. Itu salah total, Bang. Karena kenapa? Daud itu bukan nabi. Bukan nabi itu, Bang. Nabi itu Yesaya, Yeremia, Mikha. Boleh Ya. baca Kisah Para Rasul Jadi 2? Anda paham. Boleh Jangan baca dulu Kisah Para Rasul nabi 2? itu apa? Pengertian nabi itu, Bang, abang tahu dulu. Arti nabi. Nabi Pengertian itu, dan definisi nabi. Nabi di dalam ulangan, Ya. bilangan dikatakan, Definisinya. jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya, dan aku akan berbicara kepadanya melalui mimpi. Sekarang Anda mengatakan Daud itu bukan nabi. Boleh Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33? Bantu saya, coba Anda baca Kisah Para Rasul 2. Enggak, definisi nabi aja. Terserah, Dengar dulu, Bang. definisi nabi terserah. Anda mengatakan Daud itu bukan nabi. Boleh Anda bacakan Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai 33? Bang, mulai dari situ saya lihat banyak kelemahanmu, Bang. Jangan asalkan ini dan itu dan ini, karena Sekali lagi, saudara. Ya, Bang. Sekali lagi, saudara. Boleh Abang Anda tadi- bacakan saya Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33? Ternyata bohong itu, Bang. Boleh Anda Ya, bacakan karena Kisah Para Rasul yang 2? namanya Daud itu raja, Bang, bukan nabi. Dengar dulu, Bo- Bang. Daud itu raja, bukan nabi. Oke. Boleh Anda baca Pemimpin Israel. Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33? Udah baca, udah. Gini, Pak Juma, ini jujur udah saya lihat kelemahanmu. Anda tidak memahami, hanya tahu baca-baca. Itu aja, Bang. Saya udah tahu kelemahanmu. Saya Kenapa ulang saya lagi. baca diam? Saya perhatikan dulu. Saya ulang lagi. Saya perhatikan dulu. Kucing saya lebih pintar dari Anda, jadi Anda nggak usah menilai saya. Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 29. Nomor 30-nya di situ disebutkan Daud itu adalah nabi. Kucing saya lebih pintar dari saudara. Kucing saya pintar, Bang. Kalau saya kasih ikan, kucing saya tahu ini ikan. Tapi kalau saya kasih stempel, dia nggak mau. Tapi kalau Anda sebagai manusia, diperlihatkan manusia keluar dari kubur, ini apa? Tuhan. Kucing saya lebih pintar. Sekarang Anda kenapa tidak berani baca Kisah Para Rasul 2 nomor 30? Di situ dikatakan Daud itu adalah seorang nabi.
Anda mengatakan Daud bukan nabi, kitab yang Anda gunakan mengatakan Daud itu nabi. Mana yang betul? Sulit bang, sulit. Makanya bang, bukan hanya membaca. Tadi abang bilang menguasai Alkitab, tapi itu saya lihat banyak kelemahan. Definisi nabi aja Anda nggak tahu. Ya, definisi nabi aja Anda tahu, apalagi mau menjelaskan nabi itu saya sudah sampaikan. Nabi terkait Daud, dia sudah dikatakan bahwa dia nabi. Jelas itu bang. Dikatakan itu dia nabi. Kenapa Anda mau pungkir? Kenapa harus lari ke definisi? Nabi itu orang yang menerima firman dari Tuhan, itu nabi. Kalau Anda nabi itu apa? Pengarang bebas. Ya kan Apa, Bang? abang sudah paham Alkitab kami, apa yang saya jelasin. Itu kenapa Anda perlihatkan kelemahan di hadapan saya? Jangan, harusnya jangan. Iya, jadi abang nggak profesional membaca Alkitab kami, dan saya ulangi, baca lagi bang dengan baik-baik. Jangan kayak koran. Ngerti, contohnya mulai dari Paulus, kisah para rasul, mengerti untuk apa ini, kenapa di Paulus itu berbicara kepada ini. Jadi apa, biar paham. Belajar lagi bang, itu pesan saya. Kalau untuk Seperti Anda, itu, Bang. kalau saya belajar. Kalau untuk Anda, Terserah mau artikan saya, terserah abang lah. Oke. Mungkin ada yang Oke. lebih. Nasihatnya betul, saya Bang. dengarkan. Saya akan belajar lagi. Tapi untuk Anda, belajarlah untuk menjadi manusia, bang. Jangan menyembah kepada makhluk kuburan. Itu aja. Kasih ya. Kalau mau selamat, jangan menyembah makhluk kuburan. Sembahlah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jangan menyembah makhluk yang ada di kuburan. Itu sesat. Mending menyembah kaleng kosong. Bodoh, sombong. Kirain waras, bisa waras, ternyata sombong. Minimal setelah diskusi dengan saya, Anda pusing, minimal 2 bulan Anda tidak tidur. Anda akan mendalami Bible itu, mudah-mudahan besok hari kamu akan mencari saya lagi. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Iya, Ini Dari Abang Muslim ya? saya Muslim, sama seperti Yesus Muslim. Abang sendiri? Kristen, Bang. Oh, kenapa nggak sama Yesus? Harusnya sama Yesus dong. Jadi Harusnya- saya mau bertanya sini. Abang itu cinta agama, Bang? Cinta dong, makanya saya ada di sini. Kalau Abang cinta, ajarin dong umat-umatnya biar tahu isi Al-Quran itu apa isinya. Jangan Mereka cuman sudah tahu. apanya aja. Mereka Bahasa sudah Arabnya tahu. doang. Banyak loh umat-umat Mereka Islam sudah tahu. itu kasihan. Ajarin lah, jangan bahas kitab. Anda itu tidak Harus- tahu arti kitab. Harus dibahas Bible itu, bahaya. Karena Bible itu mengajarkan Sayangilah dulu umat abang, barulah Justru karena saya umat kami, sayang. gitu loh. Umat Makanya abang karena aja saya nggak bisa sayang. abang sayangi. Karena saya sayang, makanya saya Mungkin abang lindungi. sendiri aja nggak tahu apa itu isi Al-Quran. Karena saya sayang, makanya saya lindungi dari ajaran yang mengajarkan menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Bang. Gitu. Menurut saudara, kalau ada orang mati lalu keluar dari kuburan, itu orang apa namanya? Kutanya Gak dulu. usah ajarin kitab kami dulu, ajarin umat Enggak, abang saya dulu, bertanya, gitu. saya bertanya. Kalau ada orang keluar dari kuburan, itu apa namanya? Menurut saudara? Muhammad di mana? Enggak, yang Yang keluar, abang sembah di mana? Muhammad yang apa keluar, Allah? yang keluar dari kuburan, itu apa namanya, Bang? Ajarin dulu saudara-saudaranya Iya, baca Al-Quran. saya sudah gitu loh. mengajarkan, saya sudah Kapan abang mengajarkan. ajarin? Saya ajarkan supaya mereka jangan terpengaruh dari ajaran Jangan, yang kita mengajarkan orang yang menyembah abang kepada bahas. makhluk yang keluar Malu dari lah dikit. kubur. Saya mengajarkan mereka supaya mereka jangan terpengaruh
dengan orang-orang yang datang mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Paham? Paham ya? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mungkin keluar dari kubur. Tidak bisa keluar dari kuburan kalau Tuhan pencipta langit dan bumi. Kamu sayang sama muslimmu. Ajarin dong orang itu. Saya sudah ajarin. Kitabmu. Saya sudah ajarin. Banyak loh. Supaya Orang jangan Islam yang nggak tahu keluar apa dari agama artinya. Islam. Supaya jangan terpengaruh menyembah makhluk kuburan. Gitu. Kok sakit hati? Agamamu itu, saudaraku, ada amanat agungnya. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Sebelum kalian menjadikan kami muridnya, makhluk yang keluar dari kubur itu, jelaskan dulu, itu siapa yang keluar dari kubur itu siapa? Kau katakan Tuhan, Tuhan yang mana lagi? Bukankah Tuhan itu dia yang datang kepada Nabi Abraham, Ishak dan Yakub? Kenapa lagi ada Tuhan keluar dari kubur? Ajarkan kepada kami, itu siapa? Tuhankah? Tuhan tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan. Lagian dia perintahkan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi murid, bukan hamba. Anda mengatakan cintai, sayangi. Ya, justru karena saya sayang, maka saya menghalau kemudian para misionaris untuk tidak memurtadkan mereka. Karena kalau kalian murtadkan mereka, mereka akan menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Aduh, nggak tahu malu kau ya, cuma keluar Gitu. sama orang ya. Sama saya kau debat, ayo. Boleh. Oke. Nah, sekarang Tahu sudah nggak ada kau? berapa orang dengar. Tahu nggak kau sejarah Al-Quranmu ada berapa puluh macam? Dengar. Sebelum dicari. Hah? Dijadikan satu. Dengar. Tahu nggak? Dengarkan aku, kawan. Apapun yang terjadi dengan Al-Quranku, yang penting kami tidak menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Itu bukan masalah. Itu tidak ada masalah bagi kami. Yang masalah bagi kami, kalau kami diajarkan untuk menjadi pengikut, untuk menjadi murid, penyembah dari makhluk yang keluar dari kubur, Bang. Tugasmu menjelaskan ke kami. Anda kan datang nih bawa ini. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus yang mana? Yang kami tahu, Yesus mengajarkan hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu kata Yesus dalam Matius 15:24. Anda akan mengatakan, oh itu dulu, karena ditolak sama umatnya. Maka perintah selanjutnya, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Oke, kita ikut. Nah, sekarang kami bertanya, yang keluar dari kubur itu apa? Gitu loh. Apa yang keluar dari kubur itu apa? Yang mau agar kami menjadi muridnya itu apa? Kami harus berguru kepada siapa dia? Emang dia siapa? Itu loh pertanyaan yang harus Anda jawab. Jangan emosi. Saudara Roni dari mana? Katolik? Assalamualaikum Bang Juma, saya Muslim sejati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan perjuangan Bang Juma. Makasih abangku. Saya sangat mendukung sekali perjuangan Bang Juma. Iya. Makasih. Itu aja Bang Juma. Siap. Iya. Makasih Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu jelas abang kan ya. Jelas sekali itu teman-teman. Kan ada perintah agung. Kalau kita kan jelas tuh Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan benar, dengan baik. Kan tidak ada paksaan, cuman diseru. Seru aja. Kalau mereka mau silakan, kalau tidak mau ya silakan juga. Kan cuman diseru. Diseru saja. Apa itu seru? Kalau diseru itu artinya ajaklah mereka, sampaikanlah kepada mereka. Tapi tidak boleh jadikan mereka harus jadi Islam. Jadikanlah mereka menjadi Islam. Gak ada.
Nggak ada. Jadikanlah mereka Islam, nggak ada. Cuman serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahzan. Berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Itu perintahnya. Tidak ada diperintahkan jadikan. Nah, di giliran saudara, jadikanlah seluruh bangsa. Itu perintah. Sebelum kalian jadikan, kami harus tahu dulu dong. Masa kalian membawa produk terus kami harus terima produk begitu aja? Gak mau kami. Mana tahu produknya berbungkus berbungkus emas, tapi di dalamnya bom. Kami harus tahu apa itu. Yang kubawa itu apa? Yang keluar dari kubur itu apa? Tuhan kok makan ikan goreng? Kau cuma Edis, kau buka blokirnya coba. Kau buka blokirnya Edis. Jangan kau pengecut. Kau buka. Nanti nangis lagi dia, aku buat. Aku tidak tahu apakah Tuhan itu ada. Aku sudah terlunta-lunta di sini. Aku tak tahu kemana. Untung ada gift. Pulang ke Indonesia sulit. Tinggal di sini sulit. Akhirnya jual air mata. Kalau benar itu jangan kabur. Tinggal sampai mati. Sampai membusuk mempertahankan kalimat benar itu. Jangan kabur, Cakongkong. Kok kabur? Aneh. Alhamdulillah, saatnya saya minum kopi. Abang saya sudah datang. Halo saudara, bocorin. Assalamualaikum Kanda. Halo. Ya halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya halo. Islam bang. Oke siap. Iya saya. Iya. Saya mau tanya sama Bang Juma. Siap. Bang Juma ini berdebat dengan Kristen dan Katolik. Pertanyaan saya, Bang Juma ini berapa tahun mempelajari Alkitab itu sehingga berani berdebat dengan 74 Kristen tahun. dan Katolik gitu. Berapa Saya tahun Bang Juma? Saya belajar Bible itu, belajar maksudnya baca, mendalami ya. Itu dari tahun 2008. Oh, berarti sudah 12 tahun ya Bang Juma ya? Ya, kurang lebih. Oh. Jadi saya ngeri juga dengar debatnya Bang Juma ini. Takutnya kalau salah-salah gitu Bang Juma. Maksudnya Bang? Jadi saya salut lah Bang Juma berani debat dengan agama Kristen dan Katolik, sehingga saya meyakini Bang Juma mampu berdebat dengan agama lain. Kalau Bang Juma nggak takut kalau salah-salah gitu, gimana? Saya tidak peduli Bang. Oh gitu. Saya nggak peduli. Oh gitu. Makanya rasa takut saya itu nggak ada. Karena kenapa? Saya bukan tampil karena ingin mencari kejahatan atau keburukan, tetapi karena saya bertahan karena agama saya. Karena mereka memiliki misi untuk memurtadkan, mereka punya misi untuk mengkristenkan. Itu amanat agung yang mereka harus jalankan. Beritakanlah Bible ke seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Saya tidak ingin generasi berikutnya itu menjadi seperti mereka. Banyak negara-negara yang mayoritas Islam, tapi mereka hanya mengejar dunia dia, tanpa mereka tahu bahwasanya di belakang, di bawah tanah ada pergerakan-pergerakan yang kemudian mengancam akidahnya. Terbukti, mereka disibukkan dengan hal duniawi, akhirnya penguasa-penguasa duduk
mereka ini duduk pada tempat-tempat yang sangat-sangat vital. Akhirnya apa yang terjadi? Tadinya masjid berubah menjadi rumah ibadah beda. Tadinya dipenuhi ketika hari raya Idul Fitri, kosong. Sekarang tanggal 25 dan seterusnya, bla 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 bla. Itu terjadi, terbukti di mana? Andalusia.